Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan RPP lama dan RPP baru. Yang pertama yaitu dari segi format. Format RPP lama, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Sedangkan format pada RPP baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP-nya. Kemudian yang kedua dari segi komponen. RPP lama memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci pada dokumen RPP. Kemudian pada RPP baru ada tiga komponen. Satu tujuan pembelajaran, dua kegiatan pembelajaran, tiga asesmen atau penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu durasi. Durasi pada penulisan RPP lama menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan durasi penulisan pada RPP baru dilakukan dengan efisien, efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu. Kemudian yang kedua kita masuk pada langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP itu dimulai dari mencantumkan identitas RPP, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Baiklah, yang pertama dari mencantumkan identitas, terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi dasar, indikasi, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, output atau hasil langsung dari satu paket pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Kemudian yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran seperti menentukan waktu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar ini mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh guru. Kemudian yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan dalam bentuk teknik penilaian, bentuk instrumen yang dipakai, yang beris rubrik penilaian. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar teori dulu. Nah, kemudian minggu depan kita akan praktek. Hari ini kita akan belajar renang gaya bebas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan renang? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Oke, renang adalah olahraga yang dilakukan di air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, itu ya pengertian dari renang. Kemudian kita masuk pada gerak dasar renang gaya bebas. Yang pertama, meluncur pada renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang atau di laut. Nah, bagaimana caranya? Caranya saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Meluncur dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu dan tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, bagaimana cara belajar gerakan tungkai pada renang gaya bebas? Cara belajar gerakan tungkai kaki sebagai berikut. Masuklah ke dalam kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegang, posisi badan telungkup sejajar di permukaan air. Kemudian kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Yang ketiga, gerakan lengan pada renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya bebas yaitu seperti mengayuh. Nah, berikut langkah-langkah gerakan renang pada gaya bebas. Masuklah ke kolam renang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Kemudian bungkukan badan sejajar di permukaan air ya. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Kemudian tarik lengan kiri ke bawah,
terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Kemudian ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan ke kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, keempat yaitu pengambilan napas pada renang gaya bebas. Yang pertama yaitu miringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik pull. Kemudian yang kedua, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Yang ketiga, masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan napas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Nah, yang kelima yaitu rangkaian gerakan renang gaya bebas. Rangkaian gerakan renang pada gaya bebas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, angkat lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Kemudian tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan ya. Kemudian ketika lengan kanan ke depan, lengan kiri menggerakkan seperti gerakan lengan kanan. Kemudian lakukan pengembalan napas pada renang gaya bebas. Kemudian lakukan latihan secara berulang-ulang. Nah, renang gaya bebas ini ada manfaatnya loh anak-anak. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu menambah tinggi badan, kemudian melatih otot tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat pernapasan, melatih kerja otak, membentuk postur tubuh yang ideal. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, Ibu kasih tugas, silakan baca kembali langkah-langkah renang pada gaya bebas. Minggu depan kita akan praktek tentang renang gaya bebas. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Oke, baiklah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.